Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah, apa jadinya jika dunia ini tanpa setan dan iblis? Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Iblis merupakan makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dia akan terus menggoda manusia agar terjerumus ke dalam neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajalnya, iblis tidak akan pernah berhenti menggodanya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam alaihissalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Banyak manusia yang berpikir, jika sedemikian jahatnya iblis tersebut, lalu mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Bukankah itu mudah bagi Allah? Bukankah jika iblis tidak ada, maka semuanya akan menjadi baik dan aman, serta taat kepada Allah? Ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu kurang tepat. Sebab pernah di suatu zaman, bahkan Allah pernah menjadikan manusia hidup tanpa iblis. Kisahnya ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Ya Allah, Engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak lagi berbuat dosa dan bermaksiat. Namun permintaan ini tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkannya. Nabi Sulaiman berkata kembali, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Kemudian Nabi Sulaiman menangkap iblis, mengikat dan memenjarakannya. Meski Nabi Sulaiman seorang raja yang agung, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau memilih makan dari hasil jerih payahnya sendiri dengan bekerja. Menurut riwayat, tiap hari dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 ekor kambing. Makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang sederhana. Beliau selalu memakan dari hasil usahanya sendiri dari berjualan tas. Setelah para iblis ditangkap, pada suatu pagi, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun ternyata pasar tutup semua dan tidak ada yang berjualan. Lalu mereka beritahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjanya pun menjawabnya, kami tidak tahu. Ternyata orang-orang menuju kuburan mengingat kematiannya, menangis dan menatap mereka sibuk menyiapkan bekal menuju akhirat tanpa memperdulikan keindahan dunia ini. Nabi Sulaiman heran dengan sikap masyarakat yang seperti itu. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa orang-orang tidak pergi mencari nafkah? Allah pun menjawabnya, Wahai Nabi Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Setelah mendapatkan jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dari penjara. Keesokan harinya, orang-orang kembali ke pasar. Mereka membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat mencari nafkah, harta dunia, untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Sahabat yang beriman, kita dianjurkan untuk mengejar dunia, namun untuk beribadah kepada Allah, bukan justru membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari cerita tersebut, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah. Meskipun kita dianggap jahat, tidak berguna, bahkan menimbulkan masalah. Sebab Allah Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Sahabat yang beriman, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.